Perkenalkan, saya Fandi Setiawan, AR atau Akun Representatif dari KPP Pratama Solo. Saya istilahnya mengawasi untuk bendahara pemerintah pusat, pemerintah daerah di wilayah kerja Sijunjung dan Damastraya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kewajiban bendahara. Pak, yang udah dibuka tadi? Yang ini loh. Baiklah, mungkin udah tampilannya udah muncul semua di layar Bapak Ibu-Ibu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kewajiban perpajakan bendahara pemerintah. Di mana bendahara pengeluaran ini dikelola oleh bendahara pengeluaran APBN maupun APBD. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, dan membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang yang untuk keperluan belanja negara, daerah dalam rangka pelaksanaan APBN, APBD pada kantor satuan kerja Kementerian Agama atau lembaga atau pemerintah daerah. Untuk tahun 2021 pendapatan negara itu adalah berjumlah 1,7 pendapatan negara pada APBN tahun 2021 berjumlah 1,7 T. Sedangkan peran dari penerimaan pajak adalah sebesar 70,5%. Jadi 70,5%-nya adalah penerimaan pajak, termasuk dari PPH, PPN, PBB, dan pajak lainnya. Kemudian untuk anggaran untuk belanja pemerintah pada APBN tahun 2021 adalah sebesar 2,7 triliun. Termasuk di dalamnya adalah belanja pegawai, baik itu untuk pembayaran gaji, ASN, dan anggota TNI dan Polri. Di mana belanja tersebut digunakan pemerintah untuk digunakan untuk layanan publik, untuk subsidi, pertahanan keamanan, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan vaksin. Pada tahun ini anggaran banyak digunakan untuk kesehatan dan vaksin karena di tahun ini kita melaksanakan vaksin untuk seluruh masyarakat. Oke, kita masuk ke kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak. Di mana untuk APBN, setiap PA atau KPA dan atau bendahara yang melakukan pembayaran atas beban APBN ditetapkan sebagai wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk APBD, bendahara pengeluaran sebagai wajib pajak pungut pajak penghasilan atau PPH dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan pemotongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini tertuang dalam pasal 64 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005.
tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian APD desa, dalam ini yang melakukan pengelolaan adalah KUR Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki nomor pokok wajib pajak pemerintah desa. Jadi untuk desa itu wajib memiliki NPWP. Di mana setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku. Tertuang dalam pasal 58 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018. KUR Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagai yang dimaksud pada ayat 1. Kewajiban bendahara. Untuk kewajiban bendahara harus sudah memiliki NPWP. Atau bagi yang memiliki NPWP wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memiliki NPWP. Kemudian apabila ada perubahan pergantian bendahara itu juga melakukan update data terhadap data yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, kemudian menyetorkan pajak tersebut ke kas negara dan melakukan pelaporan SPT massal. Apabila belum memiliki NPWP, bendahara bisa segera melakukan pendaftaran NPWP pada kantor pelayanan pajak Pratama terdekat. Ini sebagai semana yang sudah saya sampaikan tadi, apabila sudah memiliki NPWP, jangan lupa melakukan update data, terutama bila terjadi perubahan pegawai yang menjabat sebagai bendahara. Oke, kita masuk ke jenis pajak yang dipotong atau dipungut. Ini mungkin tidak asing lagi bahwa jenis pajak yang dipotong atau dipungut itu terdiri dari PPh pasal 21, yaitu pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Kemudian PPh pasal 22, pemungutan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang. Kemudian PPh pasal 23, pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya selain objek PPh pasal 21. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2, pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dengan sumber tertentu termasuk jasa konstruksi, sewa tanah dan bangunan, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, hadiah undian, dan lainnya. Kemudian pajak pertambahan nilai atau disingkat dengan PPN, pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan dengan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Jadi PPN ini juga atas barang dan jasa kena pajak. Kemudian biaya materai, pembayaran atas pemanfaatan dokumen-dokumen tertentu, kwitansi, atau kontrak. Oke, selanjutnya objek pajak dan tarif pajak. Pajak penghasilan pasal 21, atau yang biasa disingkat dengan PPh pasal 21. Objeknya adalah penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh pegawai seperti gaji dan tunjangan. Kemudian penghasilan tidak tetap dan tidak teratur yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, dan peserta kegiatan, seperti honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya. Tarif untuk PPh pasal 21 adalah tarif pasal 17 Undang-Undang PPh,
dikali dengan dasar pengenaan PPh. Untuk PPh tidak bersifat final. Sedangkan untuk PPh yang bersifat final seperti honor kegiatan, honor narasumber itu adalah tarif final dikali dengan jumlah bruto. Ini adalah pasal 17 pajak penghasilan pasal 21 di mana tarifnya mengenal lapisan penghasilan kena pajak. Di mana setelah didapatkan penghasilan kena pajak setelah dikurangi oleh PTKP, kemudian oleh pengurangan biaya pensiun dan lain-lain, didapatkanlah penghasilan kena pajak di mana tarif 5% berlaku sampai dengan penghasilan kena pajak sebesar 50 juta. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu dikenakan 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu dikenakan 25%. Kemudian di atas dari 500 juta itu dikenakan tarif PPh pasal 21 sebesar 30%. Jadi apabila penghasilan kena pajak di bawah 50 juta, artinya tarif yang dikenakan adalah 5%. Apabila mencapai penghasilan kena pajaknya mencapai sampai dengan 250 juta, artinya pegawai tersebut dikenakan 2 lapisan pajak. Yang pertama sampai dengan 50 juta 5%, kemudian sisanya dikenakan dengan tarif 15%. Ini adalah PTKP, penghasilan tidak kena pajak, adalah pengurang dari penghasilan bruto yang diterima, dikurangi PTKP, sehingga dapat tadi penghasilan kena pajak. Di mana besaran PTKP itu adalah yang pertama TK 0 atau tidak kawin, tidak ada tanggungan, itu adalah PTKP tahunan. Setahun itu adalah 54 juta. Kemudian apabila dibagi 12, PTKP bulanan itu adalah 4.500.000. Kemudian ada TK dengan tidak kawin dengan tanggungan 1 adalah PTKP-nya adalah 58.500.000. Untuk bulanannya 4.875.000. Kemudian ada juga untuk yang kawin dengan tidak ada tanggungan, besaran PTKP adalah 58.500.000 untuk tahunan. Untuk bulanannya adalah 4.875.000. Kemudian untuk yang status kawin dengan tanggungan 3 adalah PTKP tahunan 72 juta, PTKP bulanan adalah sebesar 6 juta. Untuk tanggungan ini maksimal adalah 3. Kemudian ini terkait dengan PPh pasal 21 yang dikenakan final. Seperti contoh peserta kegiatan, honor, itu dikenakan untuk PNS adalah berdasarkan golongan. Di mana apabila penerima penghasilan PNS golongan 1 dan 2, baik itu anggota TNI, Polri, golongan pangkat tamtama dan bintara, dan pensiunannya, itu tarifnya adalah 0%. Kemudian untuk PNS golongan 3, anggota TNI, Polri, golongan pangkat perwira pertama, dan pensiunannya, tarif PPh finalnya adalah 5%. Kemudian untuk pejabat negara PNS golongan 4, anggota TNI, Polri, golongan pangkat perwira menengah, dan perwira tinggi, dan pensiunannya, itu tarifnya adalah 15%. Apabila ada penerima honor, misalnya peserta kegiatan atau narasumber yang memiliki golongan 4 dan berstatus PNS, itu dikenakan PPh pasal 21 final dengan tarif 15%.
Kemudian masuk ke PPh pasal 22, di mana objek dari PPh pasal 22 ini adalah pembelian barang, seperti komputer, mebel, mobil dinas, ATK, dan barang lainnya, oleh pemerintah kepada wajib pajak rekanan penjual barang. Tarif dari PPh pasal 22 ini adalah 1,5% dikali harga beli, tidak termasuk PPN. Apabila nilai belanja tersebut sudah termasuk PPN, itu harus dikeluarkan dulu PPN-nya sehingga didapatkan dasar pengenaan pajaknya, DPP-nya, baru dikenakan 1,5%. Biasanya menggunakan rumusnya 100/110 dikali harga barang apabila sudah dikenakan PPN. Dikecualikan dari pajak penghasilan pasal 22 adalah pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak 2 juta dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur. Jadi artinya pembelian barang yang di bawah 2 juta itu tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 22 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur. Dengan kartu kredit pemerintah, kemudian untuk pembelian BBM, BBG, pelumas, benda pos, serta untuk pemakaian air dan listrik. Kemudian pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Jadi untuk sumber dana yang bersumberkan dari dana BOS itu tidak dikenakan PPh pasal 22. Kemudian untuk pembelian gabah dan atau beras, kemudian untuk pembelian barang dan jasa dari wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Kemudian untuk pembelian barang dari WP dengan menunjukkan surat keterangan pemotongan dan pemungutan. Jadi untuk pasal 22 itu dikenakan juga untuk pembelian makan minum misalnya. Jadi untuk pembelian makan minum ini, walaupun atas makan minum itu sudah dikenakan PP1 atau pajak daerah, PPh pasal 22-nya apabila belanjanya di atas 2 juta, itu tetap dikenakan PPh pasal 22. Kemudian pajak penghasilan pasal 23, di mana objeknya adalah penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain, rekanan berupa sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain tanah dan atau bangunan, seperti sewa kendaraan atau sewa sound system. Jadi objek pasal 22 ini biasanya adalah sewa. Sewa berupa kendaraan, sound system, AC, dan lain-lain. Di mana penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain, seperti jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa catering, dan sebagainya. Tarif dari PPh pasal 23 ini adalah 2% dikali jumlah bruto, tidak termasuk PPN. Jadi untuk PPh pasal 23 ini, kadang atas jasa yang kita terima, itu dipotong PPh pasal 23, juga dikenakan PPN. Jadi nanti kita jelaskan juga. Jadi PPN itu bukan hanya untuk pembelian barang, tapi juga terhadap jasa. Apabila barang jasa tersebut kita peroleh sudah melebihi dari 2 juta, itu dikenakan PPh pasal 23 dan PPN. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2, di mana objeknya adalah sewa tanah atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah, kantor, toko,
rumah toko, gudang, dan bangunan industri. Di mana tarif dari PPh pasal 4 ayat 2 ini adalah 10% dikali jumlah bruto. Jumlah bruto atas nilai persewaan tersebut. Dikecualikan dari PPh pasal 4 ayat 2 adalah persewaan tanah dan atau bangunan kepada penyedia jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya. Kemudian objek dari PPh pasal 4 ayat 2 yang lain adalah penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris atau cara lain yang disepakati. Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya. Di mana tarifnya adalah 2,5% dikali jumlah bruto nilai pengaliannya. Apabila pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, itu dikenakan tarifnya adalah 0%. Dikecualikan dari PPh pasal 4 ayat 2 adalah pengalian tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi dengan penghasilan di bawah PTKP dengan nilai pengalian kurang dari 60 juta. Orang pribadi atau badan dalam rangka untuk pemanfaatan BUMN. Kemudian orang pribadi atau badan yang bukan subjek pajak. Ini di mana tadi PPh pasal 4 ayat 2 atas pengalian tanah, sewa tanah dan atau bangunan, kemudian ada objek PPh pasal 4 ayat 2 terhadap penghasilan dari pelaksanaan konstruksi atau biasa disebut dengan kontraktor. Di mana tarifnya ada 3. 2% dikali nilai kontrak atas rekanan kontraktor yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Kemudian 3% dari nilai kontrak apabila rekanan memiliki kualifikasi usaha menengah atau besar. 4% dikali nilai kontrak terhadap rekanan yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Kemudian untuk pajak PPh pasal 4 ayat 2, objek yang berikutnya adalah penghasilan dari perencanaan atau pengawasan konstruksi atau disebut juga dengan konsultan. Jadi kontraktor yang tadi kontraktor dikenakan PPh 4 ayat 2, sekarang adalah konsultannya atau perencana atau pengawasan konstruksi. Di mana tarifnya adalah 4% dikali nilai kontrak rekanan yang memiliki kualifikasi usaha. Kemudian 6% dikali dengan nilai kontrak terhadap rekanan yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Kita masuk ke pajak pertambahan nilai atau yang disebut dengan PPN. Objeknya adalah penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh rekanan atau pengusaha kena pajak. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa PPN ini dikenakan terhadap barang atau jasa. Tidak hanya atas pembelian barang saja yang dikenakan PPN, apabila kita ada penyerahan jasa oleh rekanan di atas 2 juta itu dikenakan PPN dan dikenakan PPh pasal 23. Tarif dari PPN ini adalah 10% dikali dasar dari pengenaan pajak. Dikecualikan dari pajak PPN ini adalah jumlah paling banyak sebesar 2 juta tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah. Jadi apabila ada pembelian barang atau penyerahan jasa yang nilainya kurang dari 2 juta, itu tidak dikenakan PPN. Ini adalah ketentuan baru yang sebelumnya di mana batasan dari pengenaan PPN ini adalah 1 juta. Sekarang menjadi 2 juta.
Kemudian pengecualiannya adalah pembayaran dengan kartu kredit pemerintah untuk pengadaan tanah, untuk penyerahan BBM dan bahan bakar minyak oleh Pertamina. Penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi, kemudian atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Di mana apabila kita melakukan pembelian barang kepada wajib pajak, itu atas penyerahan barang tersebut, pengusaha kena pajak rekanan bendahara wajib membuat faktur pajak. Sebagaimana yang tampil di layar, ini adalah contoh dari faktur pajak yang diserahkan oleh rekanan, di mana kode transaksi pada nomor seri faktur pajak adalah 02, yang menandakan bahwa transaksi tersebut dengan rekanan bendahara, dengan bendahara. Untuk memastikan e-faktur valid dilakukan dengan cara memindai QR kode menggunakan aplikasi scanner pada smartphone Anda. Jadi faktur pajak ini sudah dilengkapi dengan scanner untuk memastikan e-faktur tersebut valid atau tidak valid. Kemudian untuk biaya materai, di mana untuk biaya materai dengan ketentuan yang baru, tarifnya adalah 10.000. Di mana objeknya adalah dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, seperti surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, akta notaris, dan lain-lain. Penerimaan uang berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Ini adalah contoh materai tempel dengan desain yang baru, di mana hanya mengenal satu tarif biaya materai, yaitu 10.000. Akan tetapi materai tempel yang lama masih berlaku sampai dengan 31 Desember tahun 2021 dengan menggabungkan materai 6.000 dengan materai 3.000 31 Desember tahun 2021. Ini adalah contoh surat keterangan untuk rekanan yang dikenakan PPh final 23. Jadi apabila bendahara bertransaksi dengan rekanan dengan menunjukkan surat keterangan seperti contoh tampilan seperti ini, maka bendahara pemerintah melakukan pemotongan atau pemungutan PPh final sebesar 0,5% apabila telah menerima fotokopi surat keterangan ini untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh. Apabila rekanan menunjukkan surat keterangan ini, maka bendahara pemerintah tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh pasal 22 lagi. Apabila telah menerima fotokopi surat keterangan untuk transaksi impor atau pembelian barang. Jadi apabila rekanan bendahara menunjukkan surat keterangan ini, bendahara wajib memotong PP23 dengan tarif 0,5%, kemudian tidak melakukan pemotongan lagi atas PPh pasal 22. Ini adalah alur untuk pemotongan atau pemungutan. Belanja dari sumber APBN, APBD, atas belanja tersebut terdapat PPh dan PPN. Kemudian
disetor ke kas negara, dan terakhir dilaporkan ke kantor pelayanan pajak. Oke, kita masuk ke penyetoran dan pelaporan. Di samping bendahara melakukan penyetoran pajak, bendahara juga melakukan pelaporan SPT, surat pemberitahuan massa. SPT massa, baik itu PPh pasal 21, PPh massa PPN, dilaporkan ke KPP Pratama. Jadi, sebagai alurnya adalah bendahara pemerintah, baik itu pemerintah daerah, itu melakukan pembuatan billing, disetorkan ke kas negara atau kantor pos melalui bank atau kantor pos. Kemudian setelah dilakukan penyetoran pajak tersebut, bendahara melakukan pelaporan SPT massa pasal 21. SPT unifikasi, kemudian melaporkan SPT massa PPN. Dilaporkan ke kantor pelayanan pajak Pratama atau KP2KP terdekat. Di mana untuk jangka waktu penyetoran PPh, PPN, dan PPNBM untuk instansi pemerintah pusat dan daerah maksimal 7 hari setelah tanggal pembayaran dengan mekanisme UP atau uang persediaan. Kemudian pada hari yang sama dengan tanggal pembayaran dengan mekanisme langsung. Kemudian untuk instansi pemerintah desa itu adalah maksimalnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembayaran. Untuk pelaporan SPT, untuk SPT massa pasal 21, SPT massa unifikasi bagi instansi pemerintah, SPT massa PPN bagi instansi pemerintah, jangka waktu pelaporannya adalah SPT massa PPh pasal 21 dan SPT unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. SPT massa PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Ini adalah langkah penyetoran pajak, mengisi surat setoran pajak, kemudian membuat kode billing berdasarkan data SSP, dan menyetorkan pajak ke bank persepsi atau pos persepsi. Dan jangan lupa untuk meminta slip dari setoran tersebut atau bukti dari pembayaran pajak tersebut. Ini adalah kode akun untuk kode jenis setoran, di mana untuk kode 41121 100 itu adalah pemotongan PPh pasal 21 non final. Kemudian 41121 402 itu adalah pemotongan PPh pasal 21 final atas honorarium imbalan lain yang diterima pejabat negara, PNS, TNI Polri, dan pensiunannya. Jadi untuk PPh pasal 21 itu adalah terdapat dua kodenya. Yang pertama 100 untuk yang non final seperti gaji, kemudian 402 untuk yang final. Kemudian untuk PPh pasal 22 itu adalah 41122 910 itu adalah pemungutan PPh pasal 22 oleh bendahara APBN dengan kode billing atau dulunya SSP atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. Jadi kode billing tersebut atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. Kemudian untuk 4112292 dengan SSP atau billing atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. Kemudian 41122.930 ini untuk PPh pasal 23, jenis setoran, kode setorannya adalah 41124 100 pemotongan PPh pasal 23 atas sewa.
Kemudian 41124 104 pemotongan PPh pasal 23 atas jasa. Kemudian untuk PPh final 4 ayat 2, 41128 402 pemotongan PPh final 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian 41128 403 pemotongan PPh final 4 ayat 2 atas sewa tanah dan atau bangunan. Berikutnya 41128 409 pemotongan PPh final 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Untuk PPN 411211 910 pemungutan PPN atas bendaharawan APBN. 411211 920 pemungutan PPN oleh bendaharawan pemerintah atau bendaharawan APBD. Kemudian 930 pemungutan PPN atas bendaharawan dana desa. Jadi pembedaannya adalah 910 untuk APBN, pengelola APBN, 920 untuk APBD, kemudian 930 untuk dana desa. Kemudian yang berikutnya adalah 41128 420. Pemotongan PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2008. Kode ini muncul apabila bendahara bertransaksi dengan rekanan yang menunjukkan surat keterangan sebagaimana yang telah disampaikan tadi, maka bendahara melakukan pemungutan dengan kode 41128 420. Di mana mencantumkan NPWP rekanan, nama rekanan, dan ditandatangani oleh bendahara. Ini untuk pembuatan billing bisa langsung ke KPP atau ke KP2KP, kemudian mengakses DJP online. Ini SSC 3 ini udah nggak bisa lagi, sudah diganti dengan DJP online dengan login masing-masing bendahara, itu bisa untuk dilakukan pembuatan billing. Jadi pembayaran billing juga dapat dilakukan di ATM, internet banking, edisi, mobile banking, atau loket bank atau pos persepsi. Di samping melakukan SPT sampai pasal 21, bendahara juga wajib membuat bukti potong PPh pasal 21. Misalnya untuk gaji, bukti potong dibuatkan oleh bendahara sebagai bukti pemotongan pajak atas gaji dan tunjangan yang diterima oleh pegawai secara tetap dan teratur setiap bulan selama 1 tahun. Jadi formulir 1721A2 ini, bukti potong A2 ini biasanya diterbitkan oleh bendahara di akhir tahun sebagai bukti dari rekap penghasilan untuk pegawai tersebut yang dipotong pajaknya selama setahun. Bukti potong 1721A2 ini sangat penting sekali digunakan oleh pegawai tersebut untuk melakukan pelaporan SPT tahunan SPT tahunan OP orang pribadi. Jadi dasar dari pelaporan SPT tahunan orang pribadi adalah dari bukti pemotongan yang diterbitkan oleh bendahara, yaitu bukti potong 1721A2. Di samping bukti potong untuk gaji atau penghasilan yang diterima secara teratur oleh pegawai, apabila pegawai tersebut menerima PPh pasal 21 atau penghasilan yang bersifat final,
yang dikenakan berdasarkan golongan tersebut, yang sebagaimana yang saya jelaskan tadi, itu bendahara juga wajib menerbitkan bukti potong PPh Pasal 21 final sebagai bukti pemotongan pajak atas honorarium yang bersumber dari APBN, APBD. Ini adalah contoh dari bukti potong atas gaji atau tunjangan, kemudian bukti potong yang dikenakan secara final atas honorarium maupun peserta kegiatan, maka diterbitkan bukti potong seperti ini. Kemudian adalah bukti potong PPh Pasal 23. Ini adalah apabila bendahara bertransaksi dengan rekanan seperti ada jasa sewa, itu bendahara wajib di samping melaporkan SPT PPh Pasal 23, itu wajib menerbitkan bukti potong PPh Pasal 23. Jadi ada bukti potong PPh Pasal 23 ini adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain rekanan berupa sewa atau imbalan sehubungan dengan jasa. Jadi bukti potong PPh Pasal 23 ini adalah sangat penting sekali bagi rekanan. Karena ini adalah bukti dari pemotongan atas penyerahan jasa sewa tersebut, dan ini bisa dikreditkan oleh rekanan tersebut pada saat melaporkan SPT tahunan. Apabila ada pajak yang kurang bayar, yang seharusnya terutang, itu bukti potong PPh Pasal 23 adalah pengurang dari pajak dari rekanan tersebut. Kemudian ini adalah contoh bukti potong PPh Pasal 4 ayat 2, di mana terdapat dua bukti potong. Yang pertama adalah bukti potong atas persewaan tanah dan atau bangunan, di mana sewa tanah dan atau bangunan ini tarifnya adalah 10%. Kemudian bukti potong dari jasa konstruksi, di mana tarifnya ada 2%, 3%, 4%, dan 6%. Termasuk juga jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi. Jadi di samping melaporkan SPT masa Pasal 4 ayat 2, bendahara juga mengeluarkan bukti potong PPh Pasal 4 ayat 2 dan diserahkan kepada wajib pajak bukti potong tersebut. Nah, ini untuk penyetoran ke kas negara, tadi sudah dijelaskan ada tanggal jatuh temponya. Apabila telah melewati dari tanggal jatuh tempo tersebut, akan dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan setor tersebut. Kemudian untuk pelaporan SPT massa, itu dapat dilaporkan di KPP atau KP2KP. Di mana SPT massa tersebut harus diisi dengan kolom identitas dengan lengkap dan benar. Kemudian mengisi masa pajak sesuai dengan bulan pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan. Kemudian mengisi jumlah dasar pengenaan pajak dan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Kemudian melampirkan SSP atau kode billing atau bukti yang diberikan oleh bank atau pos atas pembayaran pajak tersebut. Karena sudah itu bukti pembayaran tersebut dianggap sebagai SSP. Kemudian menandatangani SPT massa secara lengkap dengan nama yang jelas, jabatan, dan cap instansi kantor.
Ini adalah contoh formulir SPT PPh pasal 21. Di mana PPh pasal 21 ini wajib dilaporkan apabila ada pemotongan pajak. Apabila PPh pasal 21 pada bulan tertentu tidak ada pemotongan pajak, itu hanya melaporkan SPT pada masa Desember saja. Terdiri dari 2 halaman induk dan lampiran. Batas pelaporan SPT pasal 21 adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, pelaporan SPT pasal 21 ini juga terdapat ISPT. Cara wajib menggunakan ISPT apabila satker atau instansi dengan pegawai lebih dari 20 orang. Kemudian dokumen yang dilaporkan atau pemotongan atas gaji atau PP pasal 21 tersebut lebih dari 20. Jadi apabila kondisi tersebut sudah terpenuhi, bendahara melaporkan SPT PPh pasal 21 dengan metode ISPT. Tidak bisa lagi melaporkan secara manual menggunakan formulir. Kemudian ini adalah SPT PPh pasal 22. Contoh formulirnya, SPT masa terdiri dari 1 halaman induk ditambah dengan lampiran. Batas pelaporannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian ini adalah contoh formulir SPT masa untuk PPh pasal 23, di mana SPT masa terdiri dari 1 halaman induk ditambah lampiran. Batas pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Ini contoh SPT masa PPh pasal 4 ayat 2, terdiri dari 1 halaman induk ditambah lampiran. Batas pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Ini adalah SPT masa PPN, di mana terdiri dari SPT masa 1 halaman induk, kemudian lampiran ditambah dengan kopi dari bukti pembayaran pajak tersebut. Batas pelaporan SPT masa PPN adalah akhir bulan masa pajak berikutnya. Kewajiban bendahara sebagaimana yang telah disampaikan tadi adalah mendaftarkan, mengupdate data, memotong atau memungut pajak, menyetorkan ke kas negara, kemudian melaporkan SPT masa. Nah, ini apabila ada membutuhkan informasi lebih lanjut, itu bisa langsung datang ke KPP Pratama, KP2KP, atau langsung ke call center bisa, dan atau menghubungi KPP Pertama atau KP2KP. Jadi semangatnya adalah mari bersama-sama mengamankan penerimaan negara agar dapat memberi manfaat bagi negara dan masyarakat Indonesia. Demikian paparan yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya melalui chat atau bisa langsung bertanya. Pada Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih Pak Pandi. Dengar suara saya Bapak Ibu ya. Sebentar, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, diskusi, ada beberapa hal yang mungkin akan saya berikan penekanan ya.
berdasarkan pengalaman yang ada beberapa mungkin ketidaksesuaian atau kesalahan yang dilakukan oleh bendahara. Pertama itu yang pasal 21. Kalau pasal 21 banyak memang, mungkin Mas Fani bisa yang PTKP tadi, dalam ketentuan PTKP wanita PTKP wanita kawin secara ketentuan itu di sini PTKP ini kan, kalau di sini kan kurang jelas ya. Jadi dalam penentuan PTKP udah dulu. Jadi dalam penentuan PTKP itu khususnya untuk yang wanita kawin ya. Jadi kalau dalam ketentuannya wanita kawin itu PTKP-nya yaitu statusnya TK0. Jadi dianggap tidak kawin. Jadi PTKP-nya ada 54 juta. Meskipun sudah kawin, sudah punya anak. Karena apa? Karena wanita kawin tanggungan sepuh. Kalau untuk perpajakan ya tanggungan diambil oleh suami. Jadi tanggungannya nanti akan diikut oleh SPT suami. Jadi untuk wanita kawin TK0. Kecuali wanita kawin tersebut ini Bapak Ibu ya, suaminya tidak bekerja, terus tanggungannya, tapi dengan syarat ketentuannya itu yaitu ini kecamatan ya, karena kecamatan bahwa memang suami yang bersangkutan tersebut tidak memperoleh penghasilan atau tidak bekerja. Jadi seperti itu. Untuk ketentuan mengenai PTKP ya. K1 ada saya nanggung anak itu tidak masalah. Yang penting pada saat untuk penghitungan PPh, perhitungan pajak PPh pasal 21 ya PTKP wanita kawin adalah TK0 kecuali ada surat keterangan sebenarnya kantor kecamatan bahwa yang menjelaskan bahwa suami tidak memperoleh penghasilan, suami tidak bekerja, seperti itu. Terus yang kedua mengenai biaya materai ya, biaya materai ini peraturan ini paling baru juga, dia baru berlaku mulai 1 Januari 2021. Jadi memang undang-undang biaya materai baru dirubah setelah sekian lama. Udah berusia berapa tahun? Dari tahun 85 itu baru tahun 2020 diundangkan berlaku mulai 1 Januari 2021. Jadi tarifnya kalau Bapak Ibu mungkin dulu masih ada yang ingat 3.000 sama 6.000. 3.000 sama 6.000 kalau sekarang tarifnya udah 10.000. Nah, untuk dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta. Jadi batasannya kalau dulu 250.000 itu, untuk ini ya Bapak Ibu ya, yang antara 250, yang 3.000, yang materai 3.000 antara 250.000 sampai dengan 1 juta. Di atas 1 juta 6.000. Nah, kalau sekarang batasannya, threshold-nya itu dinaikkan semua. Dinaikkan menjadi pokoknya lebih dari 5 juta. Lebih dari 5 juta baru terutang materai 10.000. Nah, ini bentuk meterainya ini jangan sampai salah. Tapi Bapak Ibu tentunya sekarang kan masih ada stok
stok materai yang lama. Stok materai yang ini 6.000 dan 3.000 itu masih bisa dipakai. Di aturan di peraturan peralihannya itu materai ini, materai yang lama, materai tempel lama masih bisa berlaku sampai dengan akhir tahun ini, sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, penggunanya gimana? Paling sedikit 9.000. Jadi kalau hanya 6.000, sedang seperti apa? Bisa menggabungkan 6.000 dan 3.000 atau 3.000 3 kali atau 6.000 dan 6.000. Nah, Bapak Ibu tergantung stoknya yang punya yang mana, bisa memilih. Kalau masih punya 6.000 dan 3.000 ya bisa mengkombinasikan seperti ini, atau kalau hanya punya 6.000 ya mau nggak mau 6.000 ini. Daripada nggak dipakai kan, daripada dibuang, sayang, karena masa berlakunya hanya sampai Desember 2021. Jadi kalau masih ada stok materai lama, masih bisa digunakan, Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga masalah ini ya, surat keterangan. Ini juga banyak juga wajib pajak yang dipotong, misalnya pengadaan barang, masih dipotong pasal 22, 1,5%. Padahal wajib pajak tersebut rekanan Bapak Ibu sebenarnya dia UMKM. Jadi sebenarnya PP23 ini adalah PPh final untuk UMKM. UMKM itu dengan omset di bawah 4,8 miliar setahun. Jadi kalau wajib pajak rekanan Bapak Ibu punya surat keterangan, jadi Bapak Ibu tanya, punya surat keterangan tidak? Surat keterangan seperti ini yang memenuhi sebagai UMKM berdasarkan peraturan PP 23 tahun 2016, Bapak Ibu tidak perlu memotong 1,5% pasal 22, tapi Bapak Ibu potongnya 0,5%. Jadi 0,5%. Karena memang kasihan juga rekan Bapak Ibu yang mempunyai surat keterangan terus dipotong 1,5%, padahal dia sebenarnya itu kewajibannya memang hanya membayar 0,5% dari omset. Jadi nanti kelebihan potong. Nah, biar tidak kelebihan potong, Bapak Ibu tanyakan punya surat keterangan atau tidak gitu. Kalau memang punya surat keterangan, itu bisa Bapak Ibu potong 0,5%, bukan 1,5%. Kodenya seperti apa? Bukan lagi 411, 411, 122, 920 atau 910, tidak seperti itu, tapi yang tadi menggunakan kode 411128 420 seperti yang tadi kita sampaikan di slide itu. Nah, terus pengadaan makanan. Nah, memang ini banyak beberapa kejadian bahwa pajak rumah makan dan minum yang disediakan oleh restoran, rumah makan itu bukan non BKP. Kalau di pasal 4A Undang-Undang PPN itu non BKP, bukan objek pajak, sudah menjadi objek pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Biar tidak double pengenaan, memang dia tidak terutang PPN. Tapi itu tetap terutang PPh pasal 22 jika Bapak Ibu pembeliannya itu lebih dari 2 juta. Nah, itu yang karena banyak yang banyak yang kedua, karena lo kan nggak kena pajak Pak, bebas pajaknya, enggak. Bukan seperti itu Pak ya. Jadi PPN memang tidak, karena sudah kena pajak daerah. PPh kalau pembeliannya di atas 2 juta, Bapak Ibu masih wajib memotong PPh pasal 2. Terus mengenai bukti potong ya, bukti potong kalau di peraturan yang terbaru memang PMK 231, selain memang Bapak Ibu bisa membuat bukti potong seperti yang dijelaskan tadi, sebenarnya bukti penerimaan negara tadi itu bisa dianggap sebagai bukti potong yang Bapak Ibu bisa sampaikan kepada rekanan, karena rekanan itu dibutuhkan, karena yang pajak yang Bapak Ibu potong tadi itu sebagai kredit pajak. Pada saat rekanan Bapak Ibu akan melaporkan SPT tahunan, itu sebagai pengurang pajak yang akan dibayar. Seperti itu Bapak Ibu ya.
Mungkin itu sedikit tambahan daripada saya. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Bisa kita diskusikan bersama. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Mungkin dari teman-teman. Saya mau tanya, Pak. Silakan, Bu. Itu tadi kan yang dijelaskan ada 2 formulir PPh pasal 21 ya, Pak ya. Yang untuk buat SPT tahunan pegawai itu. Terus yang saya tanyain kan, jadi misalnya kayak honor pengelola keuangan itu di formulir yang terpisah atau di SPT tahunan yang biasa itu, yang 1721A itu, Pak. Honor. Honor pengelola keuangan, Bu ya. Pengelola. Ya, rutin gitu. Jadi formulirnya dalam pelaporannya beda atau sama gitu. Bapak Ibu ya. Saya cari slide. Jadi Bapak Ibu, kalau di SPT tahunan, kalau tadi bukti potongan ada yang bukti potong yang ini ya, yang bukti potong yang bersifat final dan non final. Nah, kalau nanti di SPT tahunan itu pelaporannya itu ada berbeda. Jadi di SPT tahunan pribadi pegawai itu nanti ada kolom di lampiran, kalau 1770S untuk karyawan di lampiran 2 ya, kan yang bersifat final. Di situ dimasukkan di situ honorarium dari pokoknya atas beban APBN yang diterima oleh PNS seperti itu. Nah, kalau yang tadi berarti bukan ini Bu ya, itu dia selama ini Bapak Ibu motongnya apa? Final. Yang 0%, 5% atau 15%? Setiap pembayarannya dipotong 5%, Pak, dari honornya. 5% dari honor. Gini Bu, kalau sebenarnya yang honorer seperti itu Bu, dia kan bersifat final, memang berdasarkan golongan Bu ya, berdasarkan golongan. Iya. Kalau dia golongan 1 atau golongan 2, 0%, golongan 3, 5%, golongan 4, itu kan bersifat final Bu. Itu bersifat final, nanti bukti potongnya yang bukti potong bersifat final. Bukti potong bersifat final, seperti itu. Jadi beda dengan yang gaji yang diterima, yang bulanannya itu Bu. Nanti pelaporannya pun di SPT tahunan pegawainya pun juga kolomnya pun berbeda. Oh, tapi tetap satu formulir ya Pak dalam SPT tahunannya. Oh iya, formulirnya tetap beda pos, beda lampirannya Bu. Formulirnya sama. Formulirnya ya satu formulir 1770S tadi kalau untuk pelaporannya. Tapi kan di 1770S kan ada induk, ada lampiran 1, ada lampiran 2. Nah, di situ itu nanti yang penghasilan yang bersifat final tadi dilaporkan di kolom di lampiran 2 Bu. Ada bagian yang ada kolom khusus untuk melaporkan penghasilan yang bersifat final. Oke, makasih ya Pak. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi mungkin Bu Siska dulu kali ya sebelum dari Kemenaker Mas saya. Silakan Bu Siska. Halo Bu Siska. Halo. Bu Siska. Ya Pak, nanya.
Tadi kan ada Suaranya kurang besar, Bu. tadi dalam materinya disebutkan rekanan wajib mengeluarkan faktur. Sedangkan bagaimana jika kita bertransaksi dengan rekanan yang non PKP? Begitu. Masih berkaitan dengan rekanan yang non PKP, apakah kita bisa bertransaksi dengan rekanan non PKP untuk transaksi di atas 50 juta? Itu jatuhnya kontrak, Pak. Pembayarannya kontraktual. Terima kasih, Pak. Cukup di situ aja. Silakan, Pak. Bu, kewajiban membuat faktur ya Bu ya. Jadi sebenarnya gini Bu ya, memang kalau untuk pemungutan PPN memang seharusnya ada faktur pajak yang diterbitkan oleh rekanan. Bisa tidaknya menerbitkan faktur, itu yang bisa menerbitkan faktur hanya faktur pajak rekanan yang berstatus PKP gitu. PKP. Karena yang non PKP ya dia tidak mungkin bisa menerbitkan faktur seperti itu Bu. Jadi ya kalau masalah batasannya bisa nggak di atas 50 juta non PKP? Nah sebenarnya kalau itu tidak diatur batasannya Bu, intinya sih sebenarnya gini Bu, kewajiban bendahara adalah memungut PPN atas transaksi tersebut. Nah PPN sebenarnya dibutuhkan dengan tadi Bu, dengan PKP itu mengeluarkan faktur pajak. Dia tidak melihat transaksinya Bu. Dia tidak melihat transaksinya. Kalau tekanan Ibu itu PKP, dia wajib menerbitkan faktur pajak. Makanya Bapak Ibu juga sebaiknya memang ya kita sarankan untuk memilih rekanan yang memang ya PKP seperti itu. Tapi kan kadang memang di dalam kenyataannya, kadang untuk pengadaan yang kecil-kecil seperti itu ya kadang susah Bu ya menemukan rekanan yang PKP ya. Kadang susah. Kalau kondisinya seperti itu, ya sebisa mungkin Bu, pilih rekanan yang PKP dulu. Kalau rekanan PKP, minta faktur pajak sebelum mengungut PPN-nya, karena itu dasarnya. Nah, kalau memang susah untuk mencari yang rekanan PKP dan atau karena pengadaannya kecil, kadang apalagi yang kayak dana desa mungkin di sini ada DPMN juga itu dia diutamakan untuk mencari rekanan yang di sekitar desanya seperti itu untuk memberdayakan ekonomi masyarakat seperti itu. Jadi ya lebih amannya memang dipungut lah Bu, dipungut PPN-nya Ibu Bapak Ibu pungut karena kewajiban bendahara memang seperti itu pungut PPN. Tapi saya sarankan memang sebisa mungkin yang PKP itu Bu. Memang kewajiban buat faktur itu yang untuk yang PKP itu Bu. Satu lagi Pak. Ya. Itu tadi kalau masalah rumah makan kan sudah masuk pajak daerah ya. Ya. Bagaimana kalau seandainya kita bertransaksi dengan tipenya kayak catering bukan rumah makan, apakah masih dikenakan PPN 10%? Oh ya. Jadi di Undang-Undang PPN kan ada di pasal 4A itu Bu. Jadi di PPN itu ada barang kena pajak, ada jasa kena pajak. Jadi BKP dan JKP. Nih, kalau BKP berarti kan yang tadi Bu ya, makan disebutkan bahwa yang non BKP itu adalah ya sama rumah makan yang disediakan oleh restoran. Itu barang berarti Bu, barang. Nah, ada juga Bu jasa kena pajak yang tidak dikenakan PPN. Yang bukan pajak PPN itu ada. Salah satunya adalah jasa boga atau catering tadi Bu. Nah, Ibu tidak perlu mengut PPN. Jasa KP Bu tidak terutang PPN. Jadi Bapak Ibu di sini ada dua Bu ya, barang atau jasa. Tadi jasa boga catering itu tidak juga Bu. Tidak dipungut. Tapi PPh-nya Bu harus tetap pungut. Jasa berarti ya pasal 23 seperti itu Bu. Ya. Jadi seperti itu Bu. Jadi pokoknya yang untuk makanan atau jasa catering PPN-nya tidak, tapi PPh-nya tetap.
Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, Pak. Oke, terima kasih Bu Siska. Mungkin dari Kemenak Darwas saya tadi mau bertanya, silakan Bu Rita atau Mas Pandi ya, atau Bu Ajirni. Halo Bu. Lagi. Halo. Silakan yang mau bertanya Bapak Ibu. Silakan Halo, Bapak Bapak Ibu. Ibu. Ya, langsung aja kali Bu Lina kali ya. Bu Lina, ayo Bu. Bisa di-unmute kan? Gambar juga nggak apa-apa, nggak satu video. Ya, di sini mau kami tanyakan Pak masalah untuk honor kegiatan yang sifatnya tidak rutin, yang di situ pesertanya ada kayak pensiunan. Yang pensiunan ini apakah berapa dia kena pajaknya untuk honor seperti itu? Dan kebetulan pensiunan ini kadang-kadang ada yang udah golongan 4, golongan 3, dan ada yang udah pajaknya udah ditutup. Dan satu lagi Pak, untuk masalah pelaporan pajak PPh pasal 21, PPh pasal 22, ini apakah ada aplikasinya yang bisa kami dikasihkan untuk pelaporan, untuk memudahkan kami buat pelaporannya? Karena selama ini memang kami akui kami belum ada untuk pelaporan pajak tersebut. Oke Pak. Ya. Oke Bu, terima kasih. Pertanyaannya, jadi ketika Bu, ya ASN ya Bu ya, ASN. Ya, ya. Jadi sebenarnya gini Bu, kalau di PP pasal 21 itu kan ini Bu ya diatur. Jadi kalau misalnya di PP 80 tahun 2010, jadi kalau pembayaran yang memang tidak rutin itu Bu ya, yang diterima oleh ASN atau pensiunan Bu, pensiunan ASN TNI Polri itu ya dia bersifat final. Dia bersifat final berdasarkan, jadi pemotongannya berdasarkan golongan itu Bu, bersifat final. Kalau tarif. Gimana Bu? Golongan terakhir dia waktu pensiun gitu? Iya. Di PP 80 tahun 2010 itu dinyatakan seperti itu Bu. Kalau waktu dia pensiun golongannya 4, berarti kena 15% tuh Pak? 15% Bu. Pensiunannya. Iya Bu. Masalahnya sering ya Pak, kami kan sudah pensiun. Bukan pegawai lagi katanya. Kalau di ketentuannya memang seperti itu Bu. Coba kalau kita lihat ketentuannya, ada PP 80 nggak ya? Mungkin bisa di googling Bu ya. Kita bisa sama-sama jadi PP 80 tahun 2010 seperti itu. Di situ memang dijelaskan berlaku juga untuk pensiunan ASN TNI Polri. Kalau untuk yang non PNS Pak, yang umum lah sifatnya kayak kita ada hutang kayak. Nah, kalau non PNS itu ya dia jatuhnya kan ke peserta kegiatan Bu ya. Peserta kegiatan itu ya pasal 2 PP pasal 21-nya ya penghasilan bruto kali tarif Bu. Kali tarif pasal 17. Kali tarif pasal 17 tadi. Jadi pasal penghasilannya berapa, honornya berapa, kali tarif pasal 17. Bisa 5%, bisa 15%, bisa 25 tergantung nilainya berapa. Tapi rata-rata kan kalau 0 sampai 50 juta kan 5% Bu. Jadi kali 5% Bu. Ya dia kan di bawah 100.000 kadang-kadang Pak. Paling tinggi 500.000. Paling tinggi 500.000. Paling tinggi 500.000. Berapa dikena pajak? Ya, dia nggak punya NPWP. Kalau nggak punya NPWP malah 20% lebih tinggi Bu, ya 120%. Ya. Jadi kalau yang tadinya yang tidak punya NPWP, yang tadinya itu 5% jadi 6%, karena 20% dikenakan 20% lebih tinggi Bapak Ibu ya. Dikenakan 20% lebih tinggi. Jadi Bapak Ibu harus diperhatikan juga ini yang punya NPWP atau tidak punya NPWP. Seperti itu.
Kalau punya yang 5% ya. Iya, Bu. Mungkin itu. Ini ada yang lain, Bapak Ibu? Laporan tadi, Pak. Apa klarifikasinya, Pak? Gimana, Bu? Laporan pajak yang PPH pasal 21. Oh iya, laporan Aplikasinya, Pak. laporan pajak ya. Laporan pajak. Sebenarnya kalau aplikasinya itu untuk pelaporan pajak itu ada, Bu. Kalau ada kita ada ISPT, ada ya, laporan pajak ISPT. Kalau yang pakai e-filing ada nggak? Mungkin Mas Wandi bisa menjelaskan yang untuk pelaporan pajaknya. Jadi Bu, untuk pelaporan pajak itu kan ada ISPT, Bu. Jadi ISPT ini bisa di-download, dia ada semacam aplikasi. Aplikasi ini bentuknya seperti formulir SPT, kan dituangkan dalam aplikasi. Jadi dengan ISPT tersebut diinstal aplikasinya, kemudian diinput pajak yang mau dilaporkan tersebut dengan menggunakan laptop pada aplikasi tersebut, cuman tetap harus disampaikan ke KPP atau KP2KP dengan aplikasi tersebut. Dia keluarannya dalam bentuk CSV. CSV tersebut bisa disampaikan ke KPP atau KP2KP. Jadi di samping pelaporan manual menggunakan kertas, juga bisa menggunakan ISPT tersebut. Mungkin demikian jawaban dari mana ISPT-nya? ISPT tersebut bisa didapatkan di download. Ibu bisa datang langsung ke KPP atau KP2KP dengan membawa laptop. Itu bisa langsung diinstalkan oleh petugasnya. Kalau untuk di KP2KP ada petugasnya. Kalau untuk di KPP, Kantor Pelayanan Pajak Pertama Solok, itu bisa ke bagian helpdesk. Nanti diinstalkan ISPT-nya, kemudian bisa Ibu gunakan di laptopnya. Demikian, Bu. Kita kan pegang bendaranya dua software. Apakah dalam satu laptop itu bisa dia untuk dua aplikasi laporan pajak? Gimana, Bu? Kurang jelas suaranya, Bu. Saya kebetulan kan bendaranya untuk dua software, Pak. Oh, dua software. Dua aplikasi bisa enggak, Pak? Gitu. Oh, bisa, Bu. Kalau untuk dua aplikasi bisa, asal loginnya berbeda, dengan database-nya juga berbeda, Bu. Istilahnya folder database-nya berbeda, loginnya juga berbeda, Bu. Bisa, Bu. Soalnya itu ada teman, udah coba, katanya nggak bisa dalam satu laptop tuh untuk dua software, katanya. Oh gitu ya, Bu. Gimana, Pak? Nggak mungkin lah kami ke sana bawa dua laptop, sedangkan kami megangnya cuma satu laptop. Kan ribet jadinya, Pak. Oh, apakah ada yang pernah coba, Pak? Mungkin ini, Bu, mungkin nanti saya kan di KPP-nya bagian aplikasi. Mungkin nanti kami konfirmasi dulu, Bu, apakah ada kendala untuk yang menggunakan atas dua tersebut ke bagian IT, Bu. Dan penting database bisa berubah nggak? yang penting, Bu, database-nya itu dibedakan, Bu.
istilahnya tidak bisa disatukan atau dicampur gitu. Kalau untuk kendala teknis yang tadi mungkin kami konfirmasi dulu ke bagian IT, Bu. Nanti siap lebaran kami dibantu mana ya, Pak? Kami coba datang ke kantor. Gimana, Bu? Sama Solo. Nanti habis lebaran kami ke sana. Ya boleh, Bu. Lebaran, boleh. Kami di Pak ya. Iya, Bu. Mungkin nanti bisa langsung dicoba sama diperlihatkan kendalanya di mana seperti itu, Bu. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Terus ada lagi ya di kolom chat ya. Suara saya. Di kolom chat ada, Pak. Oh, di kolom chat ya. Ini ada yang bertanya, Pak. Izin bertanya, apakah pembelian barang untuk penanganan COVID dikenakan pajak, Pak? Itu gimana, Pak? Kira-kira kan lagi penjelasannya, Pak. Saya. Maaf Bapak Ibu, agak berpindah-pindah jadi karena feedback kalau saya pakai. Jadi ada pertanyaan bagaimana kalau penanganan COVID, belanja atas penanganan COVID, apakah dikenakan pajak atau tidak? Jadi sebentar ya, saya bisa share screen dulu. Jadi pada dasarnya gini Bapak Ibu ya, untuk belanja untuk penanganan COVID itu memang diatur, ada insentif, ada diatur di terakhir itu PMK 239 tahun 2020, masalah dia berlaku 1 Januari. Sebenarnya sebelumnya juga diatur di PMK 28, terus berubah terus Pak, ya karena COVID kan sampai sekarang masih berlangsung. Jadi di situ disebutkan memang dibebaskan untuk memang badan yang ditunjuk untuk menangani COVID. Jadi untuk penanganan yang memang ditugaskan untuk menangani COVID. Dan barang-barangnya pun ya barang tertentu, Bapak Ibu. Bentar, saya bisa share screen sini. Nah ini. Jadi diatur di PMK, ini slide saya kelihatan Bapak Ibu ya. Diatur di PMK 239 tahun 2020. Jadi ini pemberian fasilitas terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID. Nah, barangnya apa saja gitu. Nah, di sini yang penting itu subjeknya, Bapak Ibu ya. Subjeknya yang mendapatkan fasilitas dalam PMK ini adalah pihak tertentu. Jadi di aturan ini pihak tertentu itu siapa saja? Badan, instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah yang melakukan penanganan pandemi COVID. Terus rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, kepala daerah, kepala dinas, atau pihak lain. Di sini pihak lain itu badan atau selain badan instansi pemerintah atau rumah sakit yang memang membantu menangani pandemi COVID. Di sini mungkin bisa kita bedakan kalau misalnya satker kita nih, kantor kita membeli masker untuk pegawai. Nah, saya rasa itu tidak termasuk sini. Karena di sini kan pihak tertentu yang ditunjuk untuk penanganan COVID. Yang jelas rumah sakit ini ditunjuk untuk penanganan COVID. Terus badan instansi pemerintah mungkin dinas kesehatan, ada SK dari wali kota atau seberapa atau dari mana Bu ya? Kalau pusat itu ditunjuk memang untuk menangani COVID. Itu diatur di sini mendapatkan insentif. Tapi kalau kita, kantor kita hanya beli masker untuk pegawai kita, nah itu tidak. Nah, objeknya pun sudah ditentukan Bapak Ibu ya. Apa saja sih yang dapat peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien, peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan oleh pihak tertentu untuk keperluan penanganan pandemi COVID.
Nah, ini barangnya itu apa saja ditentukan ini. Ya, selain ini ya tidak bisa seperti itu. Peralatan pendukung tadi itu meliputi sering itu apa ya, suntik ya, kapas alkohol, APD, face shield, hazmat, sarung tangan, ini safety box seperti ini. Jadi memang sudah ditentukan barangnya, sudah ditentukan siapa saja. Terus jasanya ini jasa konstruksi, konsultasi teknik, konsultasi manajemen, jasa persewaan, jasa pendukungan untuk mendukung penanganan COVID, Bu. Ini memang jadi memang ini PPN-nya ya ditanggung pemerintah seperti itu. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu bisa menilai sendiri di Satker Bapak Ibu memenuhi nggak seperti ini yang memang menangani ditunjuk untuk menangani COVID, terus barang-barang yang dibeli seperti ini. Kalau selain itu ya tetap terutang. Tapi yang perlu kita jelaskan di sini juga, kalau misalnya PPN, Bapak Ibu harus mencari rekanan yang PKP wajib, karena ini PPN, insentif PPN ini adalah di PPN ditanggung pemerintah. PPN ditanggung pemerintah, itu harus ada laporan realisasi dari rekanan, harus menerbitkan faktur pajak yang disebutkan di situ, dan rekanan Bapak Ibu harus melaporkan melalui DJP online. Karena itu adalah ditanggung pemerintah. Kalau di sini ditanggung pemerintah, berarti pajak itu tetap terutang, tapi pemerintah yang bayar, ditanggung. Nah, laporan tadi itu untuk menagihkan pajak yang ditanggung pemerintah tadi. Tanpa laporan realisasi manfaat insentif dari rekanan tadi, itu tidak bisa. Jadi pajaknya itu tetap terutang, jadinya harus dibayar. Faktur harus diterbitkan. Jadi mau harus menerbitkan faktur yang tadi ada faktur ini Bapak ya. Karena PPN-nya ditanggung pemerintah. Di sini. Ya harus ada laporan. Laporannya seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada nih, izin bertanya Pak, untuk jasa yang dikenai PPN Pak, apakah jasa ahli dan jasa penasihat hukum juga dikenai PPN? Jasa ahli, jasa penasihat hukum. Nah, kalau kita bicara PPN Bu ya, bicara PPN itu berarti sistemnya negatif list. Sistemnya negatif list dikenakan atau tidak. Maksud negatif list ini, jadi semua barang atau semua jasa pada dasarnya adalah dikenakan PPN, kecuali yang dinyatakan tidak. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan ke Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa lihat undang-undang PPN, Bu. Saya share di sini. Bisa lihat. Nah, ini kelihatan Bu ya. Bapak Ibu bisa googling aja Undang-Undang PPN Undang Nomor 42 tahun 2018, atau kalau mau ada aplikasi itu ada, kalau biasanya saya pakai ini banyak aplikasi itu saya di sini contohkan pakai Ortex ya, ortex.org. Di sini Bapak Ibu bisa lihat aturan. Di sini bisa lihat peraturan, terus cari apa undang-undang PPN. Karena negatif listnya itu banyak Bapak Ibu. Undang-undang PPN. Bapak Ibu cari. Nah, ini ada undang-undang Nomor 49. Pasal 4A. Nah, pasal 4A ini sebenarnya dirubah terakhir itu Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Nomor 11. Ini Undang-Undang Nomor 11 merubah ini sih. Sebentar.
Share. Nah, saya share dulu. PPN pasal 4A ini. Jasa. Di sini Bu kelihatan Bu ya. Di sini ada jenis barang yang tidak dikenai PPN. Terus ada jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah seperti di bawah ini Bu. Jasa pelayanan kesehatan medik, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, kesenian hiburan, jasa penyiaran, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum, pengiriman uang logam, jasa boga catering. Yang berhubungan dengan pertanyaan hari ini tadi yang Ibu dari Bu Siska ya, itu jasa boga atau catering. Nah, ini disebutkan jelas di sini. Jasa boga catering, jasa yang tidak dikenai PPN. Nah, pertanyaan yang tadi, apakah jasa apa Bu? Jasa hukum ya? Penasihat umum jika dengan PPN. Karena di situ tidak disebutkan Bu, bahwa di situ tidak disebutkan bukan jasa yang tidak dikenai PPN, berarti kena. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau untuk melihat PPN seperti itu Bu ya. Jasa atau tidak diundang di pasal 4A Undang-Undang PPN, di situ disebutkan bahwa jasa-jasa apa saja yang tidak dikenakan PPN, dan di sini tidak disebutkan jasa penasihat hukum tadi. Jadi tetap kena. Seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu? Kalau memang misalnya tidak ada, gimana? Apa kita sudahi aja nih? Kita sudahi. Iya, mumpung puasa nih Pak ya. Mumpung puasa juga. Nanti kasihan narasumbernya Pak. Atau sambil nunggu buka puasa Pak sampai maghrib Pak. Tapi itu sudah buat kegiatan kita aja ya. Materinya sudah di-share di grup Bu. Iya, Bu Benda Kemenak ya. Materinya sudah saya share di grup ya. Materi sudah di-share di grup ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kalau berarti kalau sudah ada tidak pertanyaan lagi. Ini nggak ada pertanyaan lagi ya? Ya, mungkin dari kami Pak Dito dari kami Pertama Solo menyampaikan terima kasih ya. Mungkin jadi intinya kita sama-sama belajar nanti bagaimana yang terbaik untuk memastikan dari penyampaian materi kita pagi ini, pagi sampai siang ini. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Dito. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak dari KPP ya. Terima kasih banyak dengan tim juga. Terima kasih banyak. Ini pencerahan banget nih Pak buat teman-teman juga baik di Satker maupun teman-teman di Pemda. Siapa tahu nanti ada pertanyaan dari temannya atau dari koleganya terkait dengan perpajakan, bisa bantu menjelaskan pertanyaan ini gitu Pak ya. Mungkin nanti Pak kalau misalkan teman-teman nanti mau berkonsultasi terkait perpajakan bisa langsung ke KPP Solo aja Pak atau gimana seperti Pak? Bisa, jadi gini, bisa ke KPP Pratama Solo. Kalau wilayah KPPN Sijunjung ini kan dari Dharmasraya, Sijunjung sama Lunto ya. Nah, kita ada KP2KP Pak. Iya betul. Kalau penyuluhan perpajakan, kalau di Dharmasraya itu ada di Kota Baru. Di Kota Baru. Ya, baik. KP2KP. Kalau Sijunjung kan sebelahnya KPPN nih. Nah, Sijunjung. Nah, KPPN tinggal di situ ada Pak Widi, nanti kalau di Kota Baru ada Pak Yoni. Nah, terus di Sawalunto, kalau Sawalunto ada Pak Devri di Morokalaban, Pak. Oh, iya pinggir jalan tas ya. Pinggir jalan, ya pinggir jalan. Dekat warung sate Pak ya. Aduh kalau saya bilang warung sate makanan nanti. Deket dengan Batoko. Iya benar Batoko iya benar. Aduh ngomongin makanan Pak. Iya. Oke deh kalau gitu
Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya ya atas partisipasinya. Nanti insya Allah materi sudah saya kasih juga buat teman-teman di tim di KPP Pajak Pertama Solok Pak ya. Terima kasih banyak. Mungkin mewakili Ibu Kepala Kantor yang sudah berhalangan hadir, kita sudah dulu Pak ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ini diskusi ini kalau ada kontak ataupun menghubungi lanjut, nanti silakan menghubungi KP2KP maupun KPP Solok maupun ke KPPN Pak ya terkait dengan materi hari ini ataupun terkait perpajakan maupun pelaksanaan APBN. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Izin live group ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Siap Bapak, siap. Ya, siap. Thanks,